Minta maaf saya mengambil waktu siang, minta dukungan saya mau ikut jambore itu pada selesaikan portofolionya, videonya sudah tadi. Sekarang kegiatan diseminasi. Dan diseminasi ini sangat penting sekali ya, karena apa yang sudah kita buat kita harus berbagi dalam komunitas kita. Ini dengan memanfaatkan alat peraga edukatif dan game edukatif. Mengapa saya menggunakan itu? Karena sesuai dengan perkembangan zaman. Terus saya juga bertanya dengan orang tua, senang main HP, sehingga saya buat game-gamenya itu dari World War. Kalau kita ada waktu, kita bisa manfaatkan. Kemudian saya juga gunakan buku perpustakaan digital. Buku perpustakaan digital ini kita semua bisa manfaatkan dan kita bisa dapatkan. Ini kita dapatkan itu dengan cara masuk pakai akun belajar. Jadi ini saya gunakan akun belajarnya Ibu Vivi ya, antornya ada ini. Jadi saya tutup dulu. Ketik saja CB. Nanti di situ muncul Sistem Informasi Perbukuan Indonesia. Dan kita di situ tersedia katalog buku ya. Jadi kalau kita tidak punya buku atau referensi, kita bisa dapatkan. Di sini ada buku teks kurikulum Merdeka, buku K13, buku non teks. Ini buku bacaan anak-anak, ada gambar-gambar. Kalau kita pilih buku teks kurikulum, di situ ada pilihan lagi buku untuk anak SD. Kita pilih anak SD. Kemudian kita lihat, kita mau kelas 1. Tinggal klik saja di sini kelas 1 mata pelajaran agama. Kalau kita mau mata pelajaran agama Katolik, kita klik saja agama Katolik, muncul di situ. Dan buku ini bisa kita unduh secara simpan di dalam, bisa juga kita baca secara online untuk referensi. Sehingga hari ini saya gunakan salah satu buku non teks. Kemudian buku itu saya bacakan, saya rekam. Jadi saya rekam, saya baca, saya rekam, kemudian saya minta anak untuk mendengarkan. Jadi saya ambil buku non teks. Jadi ini hal baik ini untuk kita, karena jika kita tidak punya buku, kekurangan buku kita bisa dapatkan melalui ini. Jadi masuknya ini menggunakan akun ID belajar. Tinggal ketik saja CV. Misalnya Ibu Vivi mau referensi cari buku PJOK, tinggal ketik saja situ SD mata pelajaran PJOK kelas berapa. Semua ada di situ. Dan ini juga bisa dimanfaatkan untuk kita bagi anak-anak di rumah bisa baca. Misalnya kita mau buku pembaca dini. Baca bisa seperti ini, kita cari saja. Nanti bisa baca secara online. Ini bisa juga pakai HP juga bisa. Tidak anak-anak ya. Kita punya aset dari Kementerian Pendidikan untuk kita, hanya karena kita kurang informasi sehingga kita tidak tahu. Saya juga dapatnya setelah kemarin saya ikut program pembangkit. Jadi minta maaf teman-teman, saya ikut beberapa kegiatan karena saya ingin belajar lebih banyak lagi. Kemarin saya ikut program pembangkit, saya lolos. Sekarang saya masih menunggu hasilnya. Tentu saja saya dipanggil atau tidak untuk provinsi 30 orang dari kabupaten ini. Saya menunggu saja dan membuat video ini saya inspirasi dari rumah belajar ini. Jadi kita sebagai guru kita juga bisa aset rumah belajar ini. Ini ada beberapa daftar konten. Kita pilih saja jenjang. Kita pilih jenjang SD. Kemudian kita pilih tipenya. Ya. Saya mau video. Di sini tersedia beberapa video ini sesuai dengan materi ajar kita. Akar pangkat 2 untuk matematika. Ini selain video masih ada beberapa kuis yang disajikan sini. Animasi atau game edukasi ada di sini. Ini untuk matematika. Kita lihat sesuaikan dengan kita punya materi. Bagus untuk kita manfaatkan. Kemudian hari ini saya hanya berbagi ini. Mungkin ini alat peraga ini biasa saja sederhana saya, tapi kalau untuk anak kelas 1 bagus ya, karena ini lembaran ini saya buatkan dari Canva, kemudian print keluar, kemudian dengan kertas HVS. Saya pakai ini sebagai lembaran asesmen awal. Jadi sebelum anak-anak mengisi asesmen awal, mereka mewarnai dulu. Itu artinya mereka dirangsang stimulus awalnya, bagaimana mereka konsentrasi, mewarnai, dirangsang dulu sebelum pembelajaran.
Setelah itu saya kasih beberapa 2 soal saja, kemudian mereka menjawab. Ini bisa dibuka. Sehingga pekerjaan ini tidak dibuat terus-terus, jadi bisa dibuka terus seperti ini. Nanti berikut lagi kita buka lagi ini, kita kasih soal lagi untuk menjawab. Dan ini saya kira untuk kalau anak SD kelas 1, 2 bisa ya mereka. Kemudian saya gunakan ini untuk merangkum materinya supaya menarik mereka. Kadang mereka mencatat itu tuh tidak punya semangat, sehingga saya buat alat peraga yang sederhana ini untuk merangkum materi hari ini. Dan ini mereka bawa pulang, bisa juga letak di dalam mereka punya catatan. Mungkin ini saja yang bisa saya bagikan kegiatan. Tadi saya merasa senang sekali karena anak-anak saat mereka main game, mereka scan barcode-nya, kemudian mereka main game. Game itu kita bisa buat sendiri di board ya, supaya materi. Kalau mereka salah nilainya 9, mereka ulang lagi, bermain lagi sampai mereka dapat nilai 10 game itu. Jadi itu pengalaman saya hari ini. Saya minta maaf karena menyita beberapa waktu jam pulangnya. Kemudian saya bisa minta umpan balik dari Bapak Ibu guru untuk saya. Sangat kreatif dalam mendesain proses pembelajaran di kelas, sangat menarik. Kalau saya sangat support hal-hal baik disebarluaskan ke orang lain. Pembelajaran baru untuk kami, dapat terus, tetapi ternyata bahwa hal yang Ibu Yun beri lalu kami tidak melanjutkannya. Semakin Ibu Yun membagi, ya semoga mendorong kami supaya kedepannya juga harus berjuang untuk bisa belajar dari Ibu Yun tentang praktek-praktek baik dalam pembelajaran. Apa yang kita terima hari ini menjadi pembelajaran di teman-teman guru yang masih muda, dan pembelajaran zaman sekarang dengan IT.